Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahiqqul haqqa birahmatihi wa yubtilul batila biqudratihi. Wa sallallahu wa sallama ala rasulihi wa habibihi Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa itratihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'du. Para dewan juri yang terhormat, para penonton yang ra'akumullah, kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita perlu berinteraksi, kita perlu bertransaksi. Namun, kita sebagai manusia, kita juga makhluk yang berakal, makhluk yang bersosial, yang mana membutuhkan toleransi antar sesama. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan. Toleransi sangatlah penting untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman. Macam toleransi banyak, misalnya toleransi dalam beragama, budaya, ras, suku, dan bersosial. Tak hanya itu para pemirsa, toleransi juga banyak manfaatnya. Antara lain, menguatkan tali persaudaraan, menciptakan kedamaian, meningkatkan kerukunan, mempererat kesatuan sebuah bangsa, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh, toleransi dalam beragama misalnya, seperti menghormati hak orang lain untuk memilih agamanya dan memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadah sesuai apa yang mereka yakini. Seperti yang bisa kita lihat pada masa ini, perkembangan kehidupan membuat pemuda menjadi tidak akrab terhadap lingkungan sekitar dan seakan tidak membutuhkan bantuan orang lain, tidak pernah mendengar ataupun menerima pendapat atau nasihat orang lain. Lebih parahnya, sampai terjadi abnormalitas. Na'udzubillahi. Mengutip sebuah ayat yang menjelaskan tentang toleransi beragama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Maksud dari ayat ini adalah seseorang tidak berhak memaksakan kehendak orang lain untuk meyakini apa yang ia yakini. Sebaliknya begitu. Saya misalkan, saya tidak berhak memaksakan keyakinan saya kepada saudara saya yang berbeda keyakinan. Karena dalam Islam, toleransi memiliki batasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Bagimulah agamamu dan bagikulah agamaku. Bahkan ayat sebelumnya menjelaskan, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Dari ayat sini bisa kita simpulkan bahwa dengan kita tidak mengusik ketenangan ibadah umat lain, itu sudah termasuk toleransi. Karena para pemirsa, seperti yang pernah terjadi dan sempat viral, bahwasannya ada beberapa anak muda Islam yang melakukan kegiatan agama lain di dalam rumah ibadah mereka. Seakan-akan mencampur adukan dua agama itu diperbolehkan. Padahal ayat yang telah saya bacakan itu sudah batasan jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Mirisnya lagi, mereka membenarkan hal tersebut di sosial media. Na'udzubillah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, sehingga bisa kita simpulkan
bahwa toleransi memiliki batasan. Cukup dengan kita tidak mengusik ataupun mengganggu ketenangan ibadah umat lain, itu sudah termasuk bentuk toleransi. Para penonton, ada banyak contoh kecil yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa toleransi di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menerima perbedaan, saling membantu, menghargai pendapat orang lain, tidak mudah menilai orang tanpa mengenalnya lebih dulu, berteman dengan semua orang tanpa melihat status sosial, budaya, ras, suku, dan lain sebagainya. Untuk itu, sebagai bagian dari kaum milenial, saya mengajak kaum muda Indonesia sebagai orang yang memiliki peran penting dalam membawa negeri ini di masa depan. Marilah kita membangun interaksi yang baik dengan saudara kita sebangsa. Jangan sampai perbedaan memecah belah kita, karena bagaimanapun kita tetaplah satu bangsa yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karenanya para pemirsa, marilah kita tanamkan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Kita tahu bahwa air dan minyak tidak akan pernah bersatu. Namun, kita tahu juga, walaupun tidak bisa bersatu, akan tetapi mereka bisa berdampingan. Para penonton yang dirahmati Allah, kiranya cukup sedikit pidato dari saya. Bila ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati para penonton, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika dirasa sedikit, semoga menjadi obat. Jika dirasa banyak, semoga menjadi madu. Yang jika kita konsumsi banyak, tetap menyehatkan. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habisnya sudah. In wajadtumuni shawab faminallah, wa in wajadtumuni al-khata' famin nafsi wa minasyaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.